Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SPS 2 kelas pendidikan biologi B dengan kode kelas 38 akan menjelaskan materi mengenai uji one way ANOVA. Adapun anggota kelompok dari kelompok SPS 2 ialah Destia Lailatul Putri, Husnul Khotimah, Khayanti Nasution, Nurulitas Fahira Anjani, dan saya sendiri Yulia Aditya Putri. Pada kesempatan kali ini, saya Yulia Aditya Putri sebagai perwakilan kelompok SPSS 2 yang akan menjelaskan materi mengenai uji one way ANOVA. Sebelum kita masuk ke caranya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu uji ANOVA dan one way ANOVA. Uji ANOVA dapat diartikan sebagai salah satu metode atau uji hipotesis yang digunakan pada statistika parametrik, di mana pengujian dilakukan pada interaksi dua faktor dengan membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. ANOVA satu arah atau disebut juga one way analysis of variance adalah jenis uji statistik dan yang membandingkan variance dalam rata-rata grup dalam sampel sambil mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen. Asumsi yang harus dipenuhi dalam uji ANOVA ada 3. Yang pertama, independensi observasi. Artinya setiap observasi dalam analisis ANOVA harus bersifat independen. Yang kedua, normalitas. Residual atau error harus mengikuti distribusi normal. Yang ketiga, homogenitas variance. Artinya variance antara kelompok yang dibandingkan harus homogen. Berikut data yang akan kita uji menggunakan one way ANOVA, yaitu produktivitas kerja karyawan perusahaan rokok. Selanjutnya saya akan menjelaskan langsung dengan tutorial di SPSS-nya. Ini adalah tampilan SPSS-nya. Sebelumnya data-data tadi itu telah saya pindahkan di Excel untuk memudahkan kita dalam mengerjakannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita kopikan data yang ada di Excel ke SPSS ini. Pada data view-nya. Untuk diketahui sebelumnya, pada data produktivitas itu kan ada 3 variabel. Yang variabel pertama itu dengan kode 1 itu merupakan produktivitas sebelum pemakaian alat baru, kode 2 itu setelah 3 bulan pemakaian, dan kode 3 itu setelah 6 bulan pemakaian. Kita urutkan sampai ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke variabel view. Di variabel view, name yang pertama ini kita buat X, yang kedua Y. Desimalnya kita buat saja 0, karena tidak ada angka desimal pada data ini. Labelnya, yang X itu waktu, dan yang Y-nya itu produktivitas. Pada values, yang waktunya ini kita masukkan seperti yang telah disebutkan di awal, di mana 1 merupakan sebelum, kita klik add, value 2 merupakan setelah 3 bulan, value 3 setelah
6 bulan. Setelah sudah dibuat semuanya 1, 2, 3 ini kita klik OK. Untuk yang Y-nya kita biarkan saja. Nah, untuk measure-nya ini pada yang X itu kita pilih nominal dan yang Y scale. Setelah terisi semua seperti ini, selanjutnya kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu dengan cara klik Analyze. Kita pilih Descriptive Statistic, klik Explore. Nah, pada dependent list kita masukkan produktivitas dan waktu ini pada vector list. Selanjutnya kita pilih plots. Kita checklist pada bagian normality plots with test. Klik continue. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai output-nya keluar. Apa output-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Yul. Baiklah. Untuk melihat hasil tes normality, kita bisa dilihat di sini. Pada data kita itu, signifikannya itu ada yang kecil dari 0,05 dan ada yang besar dari 0,05. Karena ada juga yang kecil dari 0,05 pada signifikansinya itu, maka data ini tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita kembali lagi pada data yang sebelumnya. Untuk menguji one way ANOVA itu kita klik Analyze, pilih Compare Means, selanjutnya pilih one way ANOVA. Pada dependent list-nya ini kita masukkan produktivitas, pada vektornya kita masukkan waktu. Pada post hoc ini kita checklist to key. Selanjutnya klik continue. Di option kita checklist descriptive dan homogeneity of variant test. Selanjutnya klik continue. Setelah itu kita bisa klik OK. Kita tunggu output dari SPSS ini. Nah, ini output dari uji one way ANOVA. Di sini ada descriptive, test of homogeneity of variance ANOVA, post hoc test, dan homogeneous subsets. Untuk lebih jelasnya dari pembacaan output SPSS ini akan saya jelaskan melalui PowerPoint. Normalitas tadi sudah. Yang pertama ini ada deskriptif. Di deskriptif ini kita dapat melihat perbedaan rata-rata produktivitas. Di mana secara dapat dilihat di sini rata-ratanya. Jadi secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas paling tinggi adalah setelah 6 bulan pemakaian alat kerja baru, di mana rata-ratanya itu 17,53. Selanjutnya ada uji homogenitas, yaitu menguji kesamaan varian. Kita lihat signifikansinya. Di mana signifikansinya itu 0,734. Nah, karena nilai signifikansinya itu 0,734 lebih besar daripada 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa varian ketiga data produktivitas sebelum
setelah 3 bulan dan setelah 6 bulan yang kita bandingkan adalah sama atau homogen. Selanjutnya ada analisis ANOVA, di mana ini menguji apakah ketiga sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Jika nilai signifikansinya itu besar dari 0,05, maka rata-rata ini sama. Sedangkan jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka nilai rata-ratanya ini berbeda. Dapat kita lihat pada hasil ujinya di mana signifikansinya 0,000, di mana ini lebih kecil daripada 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa rata-rata produktivitas memakai alat kerja baru setelah 3 bulan dan setelah 6 bulan berbeda secara signifikan. Selanjutnya ada tes post hoc, di mana ini untuk mencari kelompok mana saja yang rata-rata produktivitasnya sama dan tidak sama. Pada tes post hoc ini kita menggunakan pengujian Tukey HSD, di mana pengujian Tukey HSD ini adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah 3 rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis variannya. Dapat kita ketahui antara data sebelum pemakaian dan setelah 3 bulan pemakaian memiliki nilai signifikansinya 0,00. Sehingga dia itu lebih kecil daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas antara sebelum dan setelah 3 bulan pemakaian adalah tidak sama, sehingga perbedaan rata-rata nilai tersebut signifikan. Selanjutnya, antara data setelah 3 bulan pemakaian dan setelah 6 bulan pemakaian. Pada output SPSS ini, dapat kita lihat nilai signifikansinya itu 0,053. Di mana nilai 0,053 ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa rata-rata produktivitas antara setelah 3 bulan dan setelah 6 bulan pemakaian adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata nilai tersebut tidak signifikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari data tersebut, rata-rata produktivitas setelah 3 bulan dan 6 bulan adalah sama, sedangkan rata-rata produktivitas sebelum pemakaian dengan setelah pemakaian 3 bulan dan 6 bulan ini berbeda. Dengan demikian, produktivitas sebelum pemakaian dengan setelah pemakaian 3 bulan dan 6 bulan berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata produktivitas. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai uji one way ANOVA satu arah. Terima kasih, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.